Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya MJRT Racing Unit, channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania semuanya, untuk penggarapan kali ini saya akan menggarap satu buah motor Honda Beat FI yang starter kasar. Motor ini akan saya upgrade, jadi akan di bore up modal OSIS. Seperti itu kawan-kawan. Kebetulan untuk penggarapan, sebenarnya untuk penggarapan motor ini sudah beberapa hari ke belakang, cuman belum kita masukkan ke video. Jadi kebetulan sekarang ini dalam masa servis atau dalam masa pengontrolan, dimana motor ini kita kontrol bagaimana kondisi dari mesinnya, apakah aman apakah tidak. Nah, kebetulan kita akan memasukkannya menjadi sebuah video dan kita akan informasikan buat kawan-kawan semuanya. Mungkin ada kawan-kawan ada yang mau samaan, ada yang mau oprek-oprek motornya, upgrade motornya dengan modal seadanya, dengan modal OSIS, dengan garapan-garapan sedikit, tapi motornya bisa lebih maksimal lagi dari sebelumnya. Seperti itu kawan-kawan. Maklumlah, modal OSIS, jadi kita hanya sedikit menggarap, hanya sedikit perubahan, tapi mudah-mudahan perubahan ini bisa menjadi tolak ukur buat kawan-kawan semuanya dalam oprek-oprek motor, terutama motor injeksi ini ya. Ini motor injeksi ya, nggak bisa gegabah untuk oprek-opreknya. Oke, saksikan videonya, apa saja yang dirubah, kawan-kawan bisa saksikan terus video ini. Kawan-kawan racing mania semuanya, kali ini akan saya buka rahasia dari upgradean motor injeksi yang kita rubah dengan modal OSIS atau modal seadanya, modal kantong OSIS ya. Jadi upgrade-nya atau rubahannya tuh ini kawan-kawan, cuman segini doang ya kawan-kawan. Jadi kita tidak banyak merubah di sini, cuman segini doang perubahannya. Jadi yang pertama piston. Nah, yang pertama piston ini, piston saya mengandalkan piston kepunyaan dari KWN. KWN ini adalah piston dari Vario 125 kawan-kawan. Ini diameternya 52,4 atau bisa dibilang 52,5 lah. Ini meningkatkan cc dari motor ini kawan-kawan. Jadi ini menggunakan diameter piston 52,4 atau 52,5 ya. Dan untuk boringnya masih boring standar kawan-kawan. Ini masih boring standar. Diameter boring ini 57, sekian, hampir mendekati 58 diameter luarnya. Jadi kita kasih piston dengan diameter 52,5, 52,4 atau 52,5 ini masih mumpuni sekali kawan-kawan. Sorry. Masih tebal, ini masih tebal kawan-kawan. Jadi masih bisa layak pakai, masih bisa kuat. Oke, kemudian yang digarap selanjutnya adalah perubahan di bagian cam atau di bagian noken as ini nih kawan-kawan. Ini bagian noken as, ini noken as standar, tidak dikasih las-lasan dulu, tidak dikasih penambahan daging dulu. Langsung saja saya garap. Jadi sebelumnya dalam penggarapan noken as ini, jadi kita hanya membubut sebanyak 0,5 mili saja, 0,5 ya. Jadi kita bubut diameter dari pinggang ini saja nih, diameter dari pinggang base circle ini saja. Dengan meningkatkan performa atau meningkatkan cc, mengganti piston menggunakan diameter piston 52,5 ini, saya cukup dengan membabat diameter pinggang dari noken as ini sebanyak 0,5 mili kawan-kawan. Untuk in dan X ya, untuk in dan X kita sama plat. Tidak banyak perubahan lagi, cuma itu doang. Jadi di sini masih terpasang nih untuk karena banyak yang bertanya bagaimana untuk maksudnya ini apa ini ya? Kalau saya sebut ini pemecah kompresi atau dekompresi. Nah, jadi dekompresi ini masih terpasang kawan-kawan di sini karena kita hanya mengambilnya itu sebanyak 0,5 mili saja ya. Oke, ingat 0,5 mili, nggak usah banyak-banyak karena nanti bisa cekak nih kantong osisnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini masih terpasang, aman. Jadi starternya masih kuat jalan, starternya masih kuat. Pas di starter tuh nggak seperti berat gitu. Kemudian yang dirubah itu di bagian ini, di bagian block op. Nah, di sini block opnya kita lakukan porting ya, porting in dan X, lubang in dan lubang X kita porting ya. Cuma itu doang kok, nggak ada rubahan lain. Untuk klep masih standar, diameter kubah masih standar, nggak ada rubahan yang lain. Ini untuk per klep juga. Per klep juga ini masih per klep standar kawan-kawan. Ini per klepnya masih standar tuh, lihat. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini masih standar, kemudian tutup klepnya, topi klepnya atau retainernya juga masih standar. Pelatuk masih standar. Jadi nggak ada lagi rubahan. Cuma ini saja yang dirubah itu. Jadi kita merubah cuma segini doang kawan-kawan. Cuma segini doang. Toh ini rubahan untuk motor
Honda Beat starter kasar, Honda Beat injeksi starter kasar. Jadi seperti itu ya. Oh ya, sekedar informasi untuk piston ini. Nah, untuk piston ini kan aslinya ini kan tinggi ya. Aslinya ini kalau kita ukur dari pen piston ini sampai ke atas ini itu aslinya tinggi ini. Jadi kita sesuaikan tingginya ini menjadi 11 mili. Kalau aslinya kan untuk motor ini 12 mili ya. Ini kasih 11 mili itu karena untuk menghindari motornya ngelitik kawan-kawan. Karena kalau kita tidak kasih 11 mili ini dari sini ke sini, nanti keadaan pistonnya terlalu nongol ke atas, alhasil nanti kompresinya akan terlalu padat dan motornya akan ngelitik, biasanya seperti itu. Nah, jadi ingat ya, ini yang perlu diperhatikan sekali nih. Saya lupa barusan. Oke, jadi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Oke, kawan-kawan semuanya, mungkin itu untuk rubahan-rubahannya cuma seperti itu doang. Nggak ada lagi yang kita rubah. Injektor masih standar, throttle body masih standar, yang lain-lainnya pokoknya masih standar. Cuma nanti di knalpot doang ya. Untuk di knalpot nanti mungkin pas kita hidupin lah. Nanti pas kita hidupin kita lihat. Knalpotnya kita ganti dengan standar bobok ya. Standar boboknya standar bobok hammer atau apa ya? Ember atau gimana yang disebutnya gitulah. Oke kawan-kawan semuanya, kita masuk ke tahap pemasangan dulu. Nanti kita lanjut pas kita dalam kondisi dihidupkan dan kita belayer-belayer. Oke kawan-kawan semuanya, saksikan terus videonya, semoga bermanfaat. Lanjut guys, nah ini motor yang di bore up modal OSIS ini udah terpasang nih kawan-kawan. Nah ini mesinnya udah beres, mesin udah beres terpasang. Nah ini knalpot kemarin tadi saya bilang ini knalpotnya. Nah ini knalpot bobok ya, knalpot pakai knalpot bobokan. Kemudian sekarang saya lagi masuk ke tahap remap kawan-kawan. Nah ini kita lagi remap ya. Jadi kita akan remap agar motor ini tidak, maksudnya untuk penyesuaian di bagian ini, untuk penyesuaian di bagian bahan bakar kawan-kawan. Karena kalau kita tidak sesuaikan bahan bakar, di sini, nanti bisa-bisa motor ini keiritan. Jadi terlalu irit bahan bakar dan itu berakibat patah dan tarikannya pun nggak akan bener kawan-kawan. Tarikannya pun nggak akan sukses, nggak akan kencang. Nah jadi saya lagi setting bagian ECU ya. Nah ini bagian bahan bakar, kita lagi setting bagian ECU di sini. Nah ini kita lagi remap. Oke kawan-kawan, kita remap ya. Kita akan setting bagian ini. Nanti saya akan masukkan datanya ke ECU motor ini. ECU-nya ini, motor ini masih standar ya. Nih kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini ECU-nya standar ya. Ini standar K46 nih, di sini ada. Nah, ini K46 standar ya. Nah, kita akan remap ECU standar saja agar performa motornya lebih maksimal. Oke. Lanjut. Kawan semuanya, tahap remap sudah beres. Kita coba hidupan. Kita akan coba ya, hidupkan ya. Nah, ini motornya. Ini sudah enak nih, Bos.
Nah, oke kawan-kawan semuanya. Jadi tahap demi tahap untuk bore up modal OSIS untuk motor K46 bit injeksi starter kasar ini sudah beres. Ini alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah motornya lumayan. Jadi modal OSIS pun motornya lumayan. Nanti kita akan coba tes jalan ya. Kita akan coba tes jalan seperti apa performa motor ini. Oke. Semuanya selesai sudah penggarapan untuk motor Honda Beat FI starter kasar ini. Dan apabila kawan-kawan ada yang mau samaan atau ada yang mau membor up motornya, silahkan datang saja ke bengkel kami atau silahkan tanya-tanya di kolom komentar dan jangan lupa di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.